Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membuat jalanan licin dan penuh genangan. Aku, Rina, seorang guru sekolah menengah berusia 35 tahun, baru saja memarkir mobilku di depan rumah ketika melihat seorang gadis muda berlari menghampiri, basah kuyup tanpa payung. Itu adalah Maya, putri tetangga sebelah, yang baru lulus SMA dan sering kali terlihat sendirian di balkon rumahnya. "Bu Rina, tolong ajari aku mengemudi," katanya dengan suara gemetar, matanya memohon di balik rambut basah yang menempel di wajahnya. Aku ragu sejenak, tapi melihat kegigihannya, aku mengangguk. Tak kusangka pelajaran mengemudi itu akan membuka pintu rahasia yang selama ini terkunci rapat dalam hati kami berdua. Pagi berikutnya, aku menjemput Maya di depan rumahnya. Ibunya, Bu Siti, seorang wanita konserati yang selalu mengenakan jilbab rapi, melambai dari pintu dengan senyum ramah. "Terima kasih ya, Bu Rina. Maya ini memang ingin sekali bisa mengemudi, biar bisa bantu-bantu keluarga." Aku tersenyum balik, tapi dalam hati aku tahu ada sesuatu yang lebih dalam di balik permintaan Maya. Kami berangkat ke lapangan kosong di pinggiran kota, tempat yang sepi dan aman untuk belajar. Maya duduk di kursi pengemudi, tangannya gemetar memegang setir. "Aku takut, Bu," katanya pelan. Aku meletakkan tangan di bahunya untuk menenangkan, dan saat itu, sentuhan itu terasa aneh, hangat, tapi membuat jantungku berdegup lebih cepat. Pelajaran pertama berjalan kacau. Maya sering kali salah injak pedal, mobil tersendat-sendat, dan kami tertawa bersama setiap kali gagal. Tapi di balik tawa itu, Maya mulai bercerita tentang hidupnya. Ayahnya, seorang pengusaha kecil, sering marah karena Maya tidak seperti saudara-saudaranya yang lain, lebih eminin, lebih patuh. "Aku merasa berbeda, Bu. Seperti ada yang salah dengan diriku," katanya sambil menatap lurus ke depan. Aku mendengarkan, hati ikut teriris. Aku sendiri pernah merasakan hal serupa di masa muda, ketika aku menyadari ketertarikan pada sesama jenis, tapi aku memilih menyembunyikannya demi keluarga dan masyarakat. "Kamu tidak salah, Maya. Hanya saja hidup ini penuh pilihan sulit," jawabku mencoba netral. Hari-hari berikutnya, pelajaran mengemudi menjadi rutinitas kami. Maya semakin mahir, tapi percakapan kami semakin dalam. Dia bercerita tentang teman sekolahnya, seorang gadis bernama Lina, yang pernah membuat hatinya bergetar. "Aku suka dia, Bu. Tapi aku takut bilang ke siapapun. Apa kata orang nanti?" Matanya berkaca-kaca. Aku merasa konflik dalam diri sendiri. Sebagai guru, aku seharusnya menasihati sesuai norma, tapi sebagai manusia, aku paham penderitaannya. Masyarakat kita keras, Maya. Tapi hati tidak bisa dibohongi selamanya. Kata-kataku itu seperti pisau bermata dua, menyentuh luka lama dalam diriku. Suatu sore, setelah pelajaran, Maya meminta mampir ke warung kopi pinggir jalan. Di sana, di bawah cahaya lampu neon yang redup, dia menatapku intens. "Bu Rina, kenapa Bu belum menikah?" tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, tapi menjawab jujur. Aku pernah hampir menikah, tapi aku sadar itu bukan untukku. Aku lebih suka sendiri. Maya mengangguk, tapi matanya menyiratkan pemahaman yang lebih dalam. Aku juga merasa begitu. Aku tidak tertarik pada cowok. Kata-katanya itu seperti bom yang meledak di antara kami. Aku diam, hati bergejolak. Apakah aku harus mundur sekarang, sebelum semuanya rumit? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh dengan Maya, senyumnya, tatapannya, dan rahasia yang dia bagi. Keluargaku sendiri, orang tua yang taat beragama, selalu menekanku untuk menikah. "Rina, umurmu sudah 35. Jangan sampai jadi perawan tua," kata ibu setiap kali bertemu. Tapi aku tahu pernikahan bukan jawaban.
Dan sekarang, Maya, gadis 18 tahun yang polos, membuatku mempertanyakan segalanya. Apakah aku sedang jatuh cinta? Atau ini hanya empati yang berlebih? Keesokan harinya, pelajaran mengemudi berlanjut. Maya sudah bisa mengendarai dengan lancar di jalan raya. Tapi saat kami berhenti di lampu merah, dia memegang tanganku. Bu, aku suka Bu Rina. Lebih dari guru. Kata-katanya itu membuat dunia seolah berhenti. Aku menarik tangan, tapi hati tidak bisa bohong. Maya, ini tidak benar. Aku guru kamu, tetangga kamu. Tapi dia tersenyum sedih. Kenapa tidak benar? Karena masyarakat bilang begitu. Konflik mulai muncul. Bu Siti mulai curiga dengan kedekatan kami. Maya sering sekali ke rumah Bu Rina ya. Jangan sampai mengganggu, katanya suatu hari. Aku mengiyakan, tapi dalam hati gelisah. Maya semakin berani mengirim pesan malam hari, bercerita tentang mimpinya bersama seseorang seperti aku. Aku tahu ini berbahaya, tapi aku tidak bisa berhenti. Setiap pelajaran, setiap obrolan, membuatku merasa hidup kembali. Akhirnya, di pelajaran terakhir, Maya mengemudikan mobil ke Pantai Anyer. Di sana, di bawah matahari terbenam, dia mencium pipiku. Aku cinta Bu Rina. Aku terdiam, air mata mengalir. Maya, ini akan menyakiti banyak orang. Tapi dia memelukku. Aku siap bayar harganya. Saat itu aku sadar perjalanan ini baru saja dimulai, penuh dengan badai yang akan datang. Setelah pengakuan Maya di pantai, hubungan kami berubah. Aku mencoba menjaga jarak, tapi Maya semakin dekat. Setiap pagi, dia muncul di depan rumahku dengan alasan ingin latihan lebih. Bu, ayo kita jalan-jalan lagi, katanya dengan mata berbinar. Aku tahu ini salah, tapi rasa itu tumbuh. Di Jakarta yang ramai, di mana orang sibuk dengan urusan masing-masing, rahasia kami seperti benih yang ditanam di tanah subur. Suatu hari, kami pergi ke mal di pusat kota. Maya memegang lenganku seperti teman dekat, tapi tatapannya lebih dari itu. Bu, bayangkan kalau kita bisa bebas seperti ini selamanya, bisiknya. Aku tersenyum pahit. Maya, dunia tidak semudah itu. Keluargamu, keluargaku, masyarakat. Dia menggeleng. Aku tidak peduli. Aku ingin dengan Bu Rina. Kata-katanya membuatku takut, tapi juga bahagia. Di rumah, ibuku mulai bertanya. Rina, siapa gadis yang sering ke sini? Anak tetangga ya. Aku mengangguk, berpura-pura biasa. Tapi ibu curiga. Jangan terlalu dekat. Orang bisa salah paham. Kata-katanya seperti peringatan. Aku tahu, di masyarakat Indonesia yang konservatif, hubungan seperti ini dianggap tabu. Apalagi dengan perbedaan usia kami, aku 35, Maya 18. Ini bukan hanya soal cinta, tapi etika, moral, dan tanggung jawab. Maya mulai memberontak di rumahnya. Ayahnya, Pak Budi, marah besar ketika tahu Maya menolak lamaran dari anak temannya. Kamu harus menikah. Ini demi masa depanmu, bentaknya. Maya menangis, tapi tidak bercerita soal aku. Aku tidak mau, Pak. Aku punya pilihan sendiri. Konflik keluarga Maya semakin dalam. Bu Siti meneleponku, meminta bantuan. Bu Rina, tolong nasihati Maya. Dia jadi aneh akhir-akhir ini. Aku bertemu Maya di taman dekat rumah. Kenapa kamu begini? Kamu harus patuh pada orang tua. Tapi Maya menatapku marah. Bu juga bilang hati tidak bisa dibohongi. Kenapa Bu hipokrit? Kata-katanya menyakitkan. Aku sadar, aku sedang menariknya ke jurang, tapi aku sendiri takut jatuh. Maya, aku lebih tua. Aku tahu konsekuensinya.
Kamu bisa kehilangan segalanya. Malam itu, Maya datang ke rumahku diam-diam. Aku lari dari rumah, Bu. Aku tidak tahan lagi. Aku panik, menyuruhnya pulang. Tapi dia memelukku erat. Biarkan aku tinggal di sini malam ini. Aku mengalah, membiarkannya tidur di kamar tamu. Di tengah malam, aku mendengar isakannya. Aku masuk, duduk di sampingnya. Kenapa kamu pilih ini? Kamu masih muda. Maya menjawab, karena aku cinta Bu Rina. Dan aku tahu Bu juga. Pagi harinya, Bu Siti datang mencari. Maya di sini ya. Tolong suruh pulang. Aku berbohong, bilang tidak tahu. Tapi Maya keluar, menghadapi ibunya. Ma, aku tidak mau pulang. Aku ingin hidup sendiri. Bu Siti syok, menangis. Apa yang sudah kamu lakukan pada anakku, Bu Rina, tuduhnya. Aku diam, hati hancur. Ini adalah pengkhianatan terhadap tetangga, terhadap Norma. Setelah itu, Maya tinggal sementara di rumahku. Kami bicara panjang lebar tentang masa depan. Kita bisa pergi ke Bali, Bu. Mulai hidup baru, katanya penuh harap. Aku ragu. Maya, ini bukan dongeng. Ada hukum, ada agama. Tapi dia gigih. Cinta tidak salah. Yang salah adalah orang yang menghakimi. Konflik semakin memuncak ketika ayah Maya datang. Kembalikan anakku, teriaknya di depan rumah. Tetangga mulai bergunjing. Bu Rina itu aneh, belum menikah. Pasti ada apa-apa. Gosip menyebar seperti api. Aku merasa terpojok. Di sekolah, rekan guru mulai menjauh. Hati-hati, Rina. Jangan sampai nama baik tercoreng. Maya melihat penderitaanku. Ma, Bu. Ini karena aku. Aku memeluknya. Bukan salahmu. Ini pilihan kita. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini benar? Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Suatu malam, kami duduk di balkon, memandang kota yang sibuk. Bu, kalau besok ayahku datang lagi, apa kita lawan? Tanya Maya. Aku mengangguk. Kita harus kuat. Tapi aku tahu badai baru saja dimulai. Keluarga, masyarakat, dan hati kami sendiri akan diuji. Badai benar-benar datang. Pak Budi melaporkan aku ke polisi, menuduh menculik anaknya. Dia mempengaruhi Maya, katanya. Polisi datang ke rumah, memeriksa. Aku jelaskan bahwa Maya datang sendiri, tapi mereka tetap curiga. Ini soal moral, Bu. Anak di bawah umur. Maya sudah 18, tapi di mata masyarakat, dia masih anak-anak. Aku ditahan sementara untuk pemeriksaan. Di kantor polisi, aku duduk sendirian, memikirkan segalanya. Bagaimana pelajaran mengemudi sederhana berubah jadi ini? Maya datang dengan Bu Siti, menangis. Bu Rina tidak salah. Aku yang mau. Tapi polisi tidak peduli. Ini bisa jadi kasus pengaruh buruk. Aku dibebaskan dengan syarat Maya pulang ke rumahnya. Maya dipaksa pulang, tapi hubungan keluarganya hancur. Ayahnya mengunci kamarnya, melarang keluar. Kamu harus berubah. Ini dosa, katanya. Maya meneleponku diam-diam, Bu, aku tidak tahan. Tolong ambil aku. Aku ragu, tapi cinta membuatku nekat. Malam itu aku parkir di belakang rumahnya, Maya lompat pagar. Kami kabur ke Bandung, menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Di sana kami hidup seperti buronan. Maya bahagia, tapi aku gelisah. Maya, ini tidak bisa selamanya. Kita harus hadapi. Dia menggeleng. Selama bersama Bu, aku kuat. Tapi kenyataan pahit. Uangku menipis, pekerjaanku terancam. Keluargaku tahu dari gosip.
Ibu menelepon, menangis. Rina, apa yang kamu lakukan? Kamu hancurkan nama keluarga. Aku minta maaf, tapi tidak bisa kembali. Ma, ini hidupku. Ibu marah. Ini bukan hidup. Ini dosa besar. Kata-katanya menyakitkan, mengingatkan akan ajaran agama yang aku pegang sejak kecil. Di Bandung, Maya mulai depresi. Bu, aku kangen mama. Aku peluk dia. Kita bisa hubungi mereka nanti. Tapi Maya mulai ragu. Apakah ini benar, Bu? Aku takut neraka. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku sendiri bertanya-tanya. Apakah cinta ini egois? Apakah aku merusak hidup Maya? Suatu hari, Bu Siti datang ke Bandung melacak kami. Maya, pulanglah. Mama makan. Maya menangis, memeluk ibunya. Ma, aku cinta Bu Rina. Bu Siti syok, menatapku marah. Kamu guru. Kamu seharusnya lindungi, bukan rusak. Aku diam, merasa bersalah. Ini adalah momen pengkhianatan terbesar terhadap kepercayaan orang tua. Maya memilih pulang, tapi dengan syarat. Aku akan patuh, tapi jangan pisah aku dari Bu Rina. Bu Siti menolak. Ini tidak normal. Kamu harus berobat. Mereka pergi, meninggalkanku sendirian. Aku hancur, tapi sadar ini konsekuensi. Kembali ke Jakarta, aku dipecat dari sekolah. Kamu jadi contoh buruk, kata kepala sekolah. Tetangga menjauh, gosip semakin liar. Bu Rina itu lesbian. Aku isolasi diri, memikirkan Maya setiap hari. Maya menelepon diam-diam, Bu, ayahku mau kawinkan aku dengan orang lain. Aku panik. Jangan, Maya. Tapi dia tak berdaya. Aku harus, Bu. Demi keluarga. Kata-katanya itu seperti akhir dunia. Aku nekat, datang ke rumah Maya. Pak Budi, tolong dengar aku. Dia marah. Pergi. Kamu sudah rusak anakku. Tapi aku bicara dari hati. Aku cinta Maya, tapi aku tidak mau dia sakit. Biarkan dia pilih. Pak Budi diam, tapi Bu Siti menangis. Kenapa harus begini? Malam itu, Maya kabur lagi, datang ke rumahku. Aku pilih Bu Rina. Kami peluk, tapi tahu ini bukan akhir bahagia. Masyarakat, keluarga, dan hati kami masih berperang. Perjuangan kami semakin berat. Maya tinggal lagi di rumahku, tapi kali ini kami rencanakan matang. Aku cari kerja baru sebagai tutor priat, Maya belajar online. Tapi tekanan dari luar datang bertubi. Teman-teman Maya menjauh, memanggilnya aneh. Di media sosial, gosip menyebar. Gadis muda dirusak guru lesbian. Aku mulai depresi. Maya, mungkin kita harus pisah. Tapi dia tegas. Tidak. Aku bayar harganya. Harganya mahal. Keluarga Maya putus hubungan, ayahnya sakit karena stres. Bu Siti menelepon, menyalahkanku. Kamu bawa anakku ke jalan sesat. Di tengah itu kami temukan komunitas LGB di Jakarta. Di pertemuan rahasia kami bertemu orang-orang serupa. Kalian tidak sendirian, kata seorang aktivis. Maya semangat, tapi aku ragu. Ini berbahaya, Maya. Hukum Indonesia tidak mendukung. Benar saja polisi datang lagi atas laporan Pak Budi. Ini kasus penculikan dewasa. Kami ditahan, diinterogasi. Apa hubungan kalian? Tanya polisi. Maya jawab tegas. Kami pacaran. Polisi syok. Ini melanggar norma. Kami dibebaskan setelah bantuan aktivis, tapi nama kami tercoreng. Media lokal tulis berita. Skandal lesbian guru dan murid.
Aku kehilangan semua klien, Maya diusir dari kuliah online. Kami pindah ke Yogyakarta, harap lebih toleran. Di sana kami hidup sederhana. Maya kerja paruh waktu, aku tulis artikel anonim tentang pengalaman. Tapi luka dalam tak sembuh. Maya sering menangis malam hari. Bu, aku menyesal buat keluarga sakit. Aku peluk dia. Kita sama-sama bayar harga. Suatu hari, ibuku datang. Rina, pulanglah. Makan mama. Aku menangis. Ma, aku tidak bisa bohong lagi. Ibu peluk aku. Mama paham sekarang. Tapi masyarakat tidak. Pertemuan itu memberi harap, tapi juga sakit. Maya dapat kabar ayahnya sakit parah. Aku harus pulang, Bu. Aku mengangguk. Pergilah. Aku tunggu. Maya pergi, tapi janji kembali. Di rumah sakit, Maya hadapi keluarga. Ma, Pak. Aku tetap cinta Bu Rina. Pak Budi lemah, menangis. Papa salah. Papa takut kehilangan kamu. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Maya kembali ke Yogyakarta, tapi berubah. Bu, aku harus pilih. Keluarga atau kita. Aku hancur. Pilih yang buat kamu bahagia. Maya menangis. Aku pilih kita, tapi dengan syarat. Kita sembunyikan dulu. Hidup kami jadi penuh kepura-puraan. Di depan orang kami seperti tante dan keponakan. Tapi di hati, cinta tetap. Tapi kebohongan itu menyiksa. Akhirnya, Maya dapat tawaran kerja di luar negeri. Bu, ikut aku ke Singapura. Di sana lebih bebas. Aku ragu. Aku sudah tua, Maya. Tapi dia gigih. Kita mulai baru. Keputusan itu sulit. Aku tinggalkan segalanya, keluarga, tanah air. Tapi demi cinta, aku setuju. Di Singapura, hidup kami lebih baik. Maya kerja di perusahaan IT, aku ajar bahasa Indonesia online. Masyarakat di sini lebih terbuka, tapi luka lama tetap. Kami sering ingat Indonesia, keluarga yang ditinggal. Suatu hari, Bu Siti datang berkunjung. Maya, mama kangen. Mereka peluk, menangis. Ma, makan aku. Bu Siti lihat aku. Bu Rina, terima kasih jaga Maya. Mama mulai paham. Rekonsiliasi itu indah, tapi rapuh. Pak Budi pulih, tapi tetap konservatif. Kalian boleh begini, tapi jangan kembali ke Indonesia. Kata-katanya pahit, tapi kami terima. Hidup berlanjut, tapi konflik dalam tak hilang. Maya mulai ragu lagi. Bu, apa kita bahagia begini? Selalu sembunyi. Aku jawab, cinta kita nyata, itu cukup. Tapi suatu malam, Maya bilang, aku ingin anak, Bu. Keluarga normal. Kata-katanya hancurkan hati. Maya, itu tidak mungkin dengan kita. Dia menangis. Aku tahu, makanya aku bingung. Konflik mencapai puncak. Maya dapat tawaran nikah dari rekan kerja. Bu, ini kesempatan normal. Aku marah. Kamu khianati kita. Maya menangis. Bukan. Aku capek bayar harga selamanya. Aku biarkan dia pergi. Pilih yang terbaik. Maya pergi, tapi kembali malam itu. Aku tidak bisa, Bu. Aku pilih kamu. Tapi keretakan tetap. Kami bertengkar sering. Kamu egois, kata Maya. Kamu yang lemah, balasku. Cinta kami diuji habis. Akhirnya, di ulang tahun Maya, kami bicara hati ke hati. Bu, terima kasih ajari aku mengemudi dan mencinta. Aku peluk dia. Kita bayar mahal, tapi layak. Kini, kami hidup tenang di Singapura, tapi selalu ingat perjuangan.
Masyarakat berubah lambat, tapi hati kami kuat. Apakah cinta yang bertentangan dengan norma masyarakat selalu salah, atau justru itulah yang membuatnya berharga?